ada kekecewaan dan rasa tidak ikhlas. Tapi pendakian bukan tempat untuk memelihara ego. Pendakian adalah tempat untuk belajar tunduk. Di antara kekalahan, saya menemukan indahnya perjalanan. Mendaki gunung adalah sebuah seni menyusahkan diri sendiri yang takkan dimengerti oleh orang-orang yang tak menjalaninya. Di antara kesulitan, kita belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk melihat sifat asli manusia, belajar untuk mengapresiasi hal-hal sederhana, dan belajar untuk menghargai arti pulang. Bukankah itu makna perjalanan? Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun keberhasilan yang kita gapai, tujuan sejati adalah rumah. Manusia berlomba-lomba menjadi yang paling hebat, bahkan dalam menikmati alam. Saya menghela napas, menafakurkan betapa lucunya kita. Naik gunung untuk mencari kedamaian, tapi kadang masih sibuk membandingkan cara orang lain mencintai perjalanan. Dunia traveling seharusnya tidak mengenal kasta. Tidak masalah menjelajah dunia dengan koper mahal yang baru dibeli, atau dengan ransel usang yang menemani bertahun-tahun. Tidak masalah tidur di resort mewah pinggir pantai, atau di tenda sederhana di tepi hutan. Pada akhirnya petualangan adalah bentuk pencarian diri, bukan ajang pembuktian siapa yang paling layak disebut petualang. Petualangan juga adalah soal cara menggerakkan hati, bukan semata memindahkan tubuh. Ada yang menemukan makna lewat perjalanan jauh melintasi negara, ada pula yang menemukannya di sudut negeri sendiri. Jangan naik, tidur aja. Ngapain sih naik gunung capek-capek? Indonesia itu indah kawan. Sayang apabila hanya dilihat dari layar kaca. Sudah tahu bikin capek, tidak nyaman, harus menghadapi mara bahaya. Kenapa sih balik lagi ke gunung? Ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Entahlah, seperti candu yang ada di dalam aliran darah, gunung dan alam liar terus memanggil untuk kembali. Di saat yang sama, semakin dewasa semakin saya sadari bahwa seliar apapun alam, seliar apapun kita, pada akhirnya hidup adalah tentang rencana. Kita memiliki alasan masing-masing untuk memulai petualangan. Ada yang memulai karena patah hati, ada yang karena ingin menemukan jati diri, ada yang karena mencari rezeki, ada juga yang karena ingin melihat keindahan Ibu Pertiwi. Apapun itu, jadikan keinginanmu bertualang alasan untuk bergerak, jangan sampai tidak bergerak karena banyak alasan. Petualangan tidak membutuhkan kerumitan, cukup dirimu, niatan, serta waktu dan uang yang cukup. Hasil akhirnya takkan membuatmu rugi, karena petualangan adalah sesuatu yang takkan pernah habis untuk diceritakan.
Intinya gini Pak, suatu saat kalau kita udah sering naik gunung, bukan gunung sebenarnya yang kita rindukan Pak. Apa tuh? Karena kita nggak bawa kemana-mana, tapi orang bersama kita yang di dalam pendakian itu Pak. Tahu nggak apa yang paling berharga di pendakian itu? Bukan puncak, tapi adalah temen yang mau nungguin kamu saat kamu kecapean, saat kamu hilang motivasi untuk mencapai puncak, dan kamu ditemenin sampai kamu sampai puncak. Itu yang paling berharga. Susah banget dapetinnya. Kalau kamu punya satu, simpan dan juga jaga dengan baik.
Selamat datang di dunia pendakian. Yang takut dilarang ikut, yang ikut dilarang takut. Gunung bukan tempat bermain dan tempat wisata, melainkan aktivitas yang berbahaya. Siapkan fisik, siapkan mental, siapkan peralatan. Jika tidak mau pulang, sekedar tinggal nama.